Karena otaknya Pak nggak tahu di telurnya. Ada filosofi dari Wim Tengges itu, salah satu orang permesta Pak. Kenapa katanya telur tidak kasih di kepala ini? Ditaruh di bawah. Karena dia kalau taruh di atas dia berpikir. Kalau di bawah itu dia nggak berpikir, hantam kromo aja. Saya pikir benar juga ini orang permesta pikirannya. Kenapa kata barang laki-laki di bawah bukan dikasih di otak? Nah, seperti mereka, telurnya mereka nggak pakai otak. Mau masa depan apa aja anak itu mereka tidak peduli. Nah inilah sebagian tambahan bagi saya, dan saya tidak marah ya sama Islam, tapi mari kita berpikir yang rasional, yang logika untuk masa depan bangsa kita dan masa depan anak-anak kita. Jangan berpikir dengan nafsu hewan kita. Gus Isra Barahwi itu pendidikan Amerika sehingga dia otaknya terbuka. Baru dia sampaikan, Anda ini diadu domba. Ini NU yang garis bawah yang di bawah diadu domba, Muhammadiyah diadu domba, NU apalagi semua Majelis Ulama Indonesia yang merancang itu adalah sebuah kejahatan. Tetapi kalau kita mau melihat tuh konteks itu, konteks secara mereka ini mempergunakan organisasi ini PKS untuk meraup keuntungan dari hasil eksploitasi, eksplorasi sumber daya alam yang ada di Indonesia supaya mereka jaya. Dan kelihatan Pak Santiamer, negara ini kalau kaos, orang-orang ini, toko-toko ini, seperti ini akan lari ke luar negeri karena mereka banyak uang. Yang tertinggal adalah orang-orang yang pakai sorban itu, yang tinggal di kampung, yang tidak tahu apa-apa. Inilah framing yang digunakan oleh partai-partai politik di negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab tadi dibilang, negara ini dimerdekakan dengan teriak akbar. Itulah salah satu framing yang harus diangkat. Karena Islam ini adalah mayoritas. Bahwa itu. Begitu juga style daripada Mahbub MD. Dia sendiri bicara hukum. Benar, dia hukum. Tapi dia harus bawa agama terus. Apa Jumatan lah, bahwa dia aktif. Karena dia mau mengambil masa dari situ. Untuk mau mencapai DP kekuasaan. Cara menguasai Indonesia kan kita sudah tahu Pak. Kuasai Islam. Yang garis keras, kuasai apa di mana ini, kita provokasi mereka, yuk akan jadi. Oke, silakan Pak Teddy. Kawan Nuah, lanjut. Terima kasih Pak. Memang menarik sekali. Terima kasih Pastor Paul, Pak Santiamer. Kita berbicara cabul dan adalah ibadah. Oke. Memang saya masih ingat undang-undang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga berbahagia sejahtera didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Itu jelas sekali dalam undang-undang perkawinan di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya mau berbicara di sini budayanya Islam yang bikin anak. Inilah yang jadi kelemahan di negara kita. Sehingga penduduknya membludak, sumber daya anak-anak itu tidak ada ya Pak. Akhirnya dibilang penduduk Islam nomor 1, yang produktifnya adalah bagaimana mereka mengekspor tenaga kerja ke Arab. Nah itulah salah satu keuntungan dari jumlah penduduk yang menjadi pembantu rumah tangga di Arab sana dan lain. Ini satu kelemahan. Kemudian saya berbicara dulu Pak 30 tahun lalu. Itu udah para ahli kesehatan, para ahli psikologi, semua ada ahli di situ bicara BKKBN. Ya, untuk bagaimana membentuk suatu keluarga itu supaya dia bahagia ke depan, sejahtera ke depan. Saya bilang dalam tanda kutip ini karena ini Islam biongo, orang Manado bilang biongo. Ya, mereka hanya bikin anak tapi dia nggak mau berpikir resiko mau jadi apa ke depan. Kadang-kadang moralnya, etikanya semua hilang. Sehingga nafsu yang muncul di situ adalah nafsu kehewanan. Karena seks itu kan nafsu kehewanan yang muncul dari diri dia. Ya, sehingga mereka itu Pak tidak terpikir. Mungkin saya Bapak Santiamer itu mampu mencerna pemahaman saya. Dia bikin anak itu, dia nggak tahu resiko apa untuk terjadi ke anak masa depan itu. Nah, kemudian karena ini sudah membudaya, sudah menjadi tradisi.
itu pun sudah terikat ke pegawai-pegawai negeri, ya, yang eselon-eselon besar. Mereka banyak kumpul gundik, ada istrinya yang sah. Itu kan salah satu ya, ini mungkin barangkali cuma di framing, ada benar. Salah satu itu yang ketua Mahkamah Agung yang membuat KTP palsu demi mendapatkan istri yang lain. Tetapi ya kita anggap ini ranah biasa aja, kita nggak usah bikin konflik. Tetapi ini suatu gejala fenomena yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, yang kita tahu bersama, Islam juga sudah tahu. Oleh sebab itu pemahaman saya bahwa yang penduduk Muslim ini kadang-kadang mereka melakukan hal-hal tentang perkawinan lain sebagainya. Mereka sepertinya sudah tidak ada moral. Moral dalam konteks ini anak nanti, kalau saya bikin anak nanti, kira anak-anak ini mau jadi apa? Nah ini kita semua sudah tahu gejala-gejala itu. Lonjakan penduduk di Jawa luar biasa. Sudah kita tahu bersama. Sehingga yang menimpa lonjakan penduduk itu pemerintah yang disalahkan. Sebenarnya pemerintah sudah berikan pembinaan bagaimana menjadi keluarga yang bahagia sehingga anak-anak itu punya masa depan. Tapi mereka kan enggak. Itu yang pertama yang enggak bisa dibendung. Karena ajaran-ajaran yang itulah satu kemunduran negara kita. Yang sudah kita pahami dari beberapa puluh tahun lalu. Ya bersyukurlah di negara kita yang selalu saya sampaikan. Walaupun kita sedikit tapi berkualitas. Itu luar biasa di Indonesia. Mau dibandingkanlah seolah-olah kita 50-50 dengan orang. Ini jujur aja saya sampaikan kepada seluruh umat muslim di mana aja di Indonesia. Bicara sumber daya manusia, kamu berkuantitas, tapi kualitasnya sumber daya manusia masih di rata-rata orang yang minoritas. Kalaupun ambil pun presentasi, benar begitu. Tapi ini dunia keterbukaan aja. Saya katakan aja si pengusaha-pengusaha nasional di Indonesia, hampir 80%, sebenarnya dia Nasrani, dia tidak mau mengaku Nasrani. Karena mau menjaga kredibilitas dari perusahaannya. Jadi sumber, itu kan mereka menjaga, jangan jadi sumber, premanisme dari orang-orang yang bersorban. Nah, oleh sebab itu, mereka selalu pakai tanda kutip lah. Nah, ini satu gejala di Indonesia yang kita tidak bisa tutupi. Begitu dalam dunia kedokteran, dunia ilmu pengetahuan, dunia hukum, lain sebagainya. Coba janganlah kita ambillah di bidang hukum lah. Kalau kita persentase yang pakar-pakar hukum di Indonesia, ya saya pikir 70% dari orang Nasrani. Kadang-kadang ya dia tidak mau mengaku Nasrani ya, atau orang Kristen lah. Ya, ini saya mau menghimbau ya, benar. Memang konteksnya tadi bicara cabul adalah sebuah ibadah. Ya, memang ini saya bilang tadi mereka mau melakukan ini karena didorong dengan moralitas hewan itu, binatang itu. Kalau saya lain kan Pak, jujur aja, saya bikin anak ini kira-kira pendidikan bagaimana nanti, masa depan apa nanti. Barangkali dia mau jadi senator di United States. Kita kan orang berpikir begitu. Orang Kristen di Indonesia berpikir selalu begitu. Mulai dari Batak, orang Sulawesi, NTT, orang di Kalimantan Dayak, begitu cara berpikir. Bagaimana masa depan anak? Kalau mereka enggak, karena otaknya Pak enggak tahu di telurnya. Ada filosofi dari Wim Tengges itu, salah satu orang permesta Pak. Kenapa katanya telur tidak kasih di kepala ini? Ditaruh di bawah. Karena dia kalau taruh di atas dia berpikir. Kalau di bawah itu dia nggak berpikir, hantam kromo aja. Saya pikir benar juga ini orang permesta pikirannya. Kenapa kata barang laki-laki di bawah bukan dikasih di otak? Nah, seperti mereka, telurnya mereka nggak pakai otak. Mau masa depan apa aja anak itu mereka tidak peduli. Nah inilah sebagian tambahan bagi saya, dan saya tidak marah ya sama Islam, tapi mari kita berpikir yang rasional, yang logika untuk masa depan bangsa kita dan masa depan anak-anak kita. Jangan berpikir dengan nafsu hewan kita. Dan sekarang kan yang terjadi, akhirnya apa yang mereka buat membebani negara.
Nah, negara itulah yang merawat mereka. Apa yang terjadi sekarang seperti mau penekanan, ya yang saya bilang tadi, mereka memobilisasi masa banyak, masa yang bodoh. Ah, ya kalau kita bicara PKS tadi, kalau saya selami Pak, masalah di Indonesia, masalah inilah Islam yang berkopiah dan Islam yang berdasi. Mereka adalah Islam intelektual liberal. Seperti di PKS, seperti di Golkar, di PDI sama. Mereka Islam begitu. Tetapi keislamannya itu yang intelektual, dia mempergunakan Islam yang sumber daya lemah. Seperti yang pakai sorban, ya, yang seperti yang dipakai Pangeran Diponegoro, yang begitu-begitu pakai putih itu, yang jenggotan, itu SDM-nya parah. Sehingga orang-orang itu mudah diprovokasi oleh orang-orang yang berdasi Islam itu. Caranya sederhana, ini terbuka aja bagi Muhammadiyah, bagi NU, bagi apa aja. Mereka akan selalu memframing bahwa di Indonesia akan dikristenisasi. Ya, memang framingnya begitu. Tetapi sejarah saya, Pak, jadi mahasiswa, ya, saya ulang-ulang, saya aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, aktif di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Tidak pernah orang Kristen itu mau di gereja, di kelompok mana, di kolom, di majelis, tidak pernah berpikir bagaimana Indonesia itu kita mau Kristenkan. Tidak ada dalam otak di situ. Waktu kita mahasiswa cuma mempelajari bagaimana bocoran-bocoran Islam, cara mereka untuk mengislamisasikan Indonesia dengan undang-undangan khilafah, itu yang kita bahas terus-menerus. Yang saya ungkapkan ini Islam, mari dengar kita bersama-sama. Itu yang kita bahas. Karena rancangan kita, rancangan Tuhan Yesus itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan seperti Anda gambarkan mau kristenisasi, penguasaan. Ini bukan. Cuma bagaimana kesejahteraan untuk orang banyak, untuk seluruh orang. Ya itu salah satu supaya Islam paham. Jangan dikira ada rancangan-rancangan kejahatan yang dibuat oleh orang Kristen untuk mengkristenkan. Ini tidak ada itu. Sejarah saya hidup di Indonesia tidak pernah ada cara-cara begitu yang disampaikan oleh orator atau retorika atau orasi seorang Kristen. Tidak pernah. Yang kita bahas adalah proses Islamisasi di Indonesia. Ya, inilah salah negara kita. Salah negara kita dipergunakan orang yang pakai peci, pakai dasi, pakai simbol kadang-kadang Pancasila, kadang-kadang dia pakai simbol merah putih, dan dia memframing orang-orang Islam yang sumber daya lemah, dan dia menjual bagaimana negara kita dengan semua elemen di kemiliteran, di kepolisian, ke semua departemen dikuasai oleh Islam. Nah, itu yang mereka rancangan. Tidak boleh ada orang Nasrani yang bisa duduk ke atas. Kenapa boleh saya kesimpulan ini? Tapi kita tahu bersama, ketika Makhruf itu bicara tentang Ahok, negara ini akan hancur karena otaknya jahat. Kan? Itu kan kita konklusi kita, kesimpulan kita. Nah, ini yang kita harus timba semua teman-teman di mana saja berada. Kita terbuka aja berbicara karena Islam tidak akan marah. Mereka akan senang dengar ini. Supaya penjelasan-penjelasan ini, Islam yang garis keras di bawah yang bodoh itu, yang dibodohi oleh orang-orang saya bilang berpeci dan berdasi, mereka sadar, oh benar saya dibodohi. Orang-orang intelektual Islam itu. Kita diadu dombakan secara horizontal dengan Kristen. Sebenarnya mereka baik. Cuma kamu saja yang selalu. Kenapa saya katakan begini? Gus Isra Barahwi itu. Pendidikan Amerika. Sehingga dia otaknya terbuka. Baru dia sampaikan. Anda ini diadu domba. Ini NU yang garis bawah yang diadu domba. Muhammadiyah diadu domba. NU apalagi? Semua majelis ulama Indonesia yang merancang itu adalah sebuah kejahatan. Tetapi kalau kita mau melihat tuh konteks itu, konteks secara mereka ini mempergunakan organisasi ini PKS untuk meraup keuntungan
dari hasil eksploitasi, eksplorasi sumber daya alam yang ada di Indonesia supaya mereka jaya. Dan kelihatan Pak Santiamer, negara ini kalau kaos, orang-orang ini, toko-toko ini, seperti ini akan lari ke luar negeri karena mereka banyak uang. Yang tertinggal adalah orang-orang yang pakai sorban itu, yang tinggal di kampung, yang tidak tahu apa-apa. Inilah framing yang digunakan oleh partai-partai politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab tadi dibilang, negara ini dimerdekakan dengan teriak akbar. Itulah salah satu framing yang harus diangkat. Karena Islam ini adalah mayoritas. Bahwa itu. Begitu juga style daripada Mahfud MD. Dia sendiri bicara hukum. Benar, dia hukum. Tapi dia harus bawa agama terus. Apa Jumatan lah, bahwa dia aktif apa. Karena dia mau mengambil masa dari situ. Untuk mau mencapai DP kekuasaan. Cara menguasai Indonesia kan kita sudah tahu Pak. Kuasai Islam. Yang garis keras, kuasai apa di mana ini, kita provokasi mereka, yuk akan jadi. Nah ini terbuka aja bagi Islam di mana saja. Mau aparat negara, siapa aja yang mendengar Bais, BIN. Ini sudah biasa Pak. Yang penting kita harapkan, jangan tuh toko-toko ini, Pak, jangan toko-toko ini yang mengadu dombakan Kristen, Islam, atau Cina lain sebagainya. Anda tangkap orang yang bikin kerusuhan. Kendati aktor intelektual yang selalu provokasi itu Anda tidak perhatikan. Ya inilah salah satu tugas BIN, Badan Intelijen Nasional atau BAIS, langsung tangkaplah, interogasilah. Karena kita sudah tahu kalau ada orang sifat provokasi seperti ini, dia anti Pancasila. Anti Undang-Undang Dasar, anti NKRI, udah kelihatan di mata kita. Kenapa dibiarkan? Nah, itulah masalah di negara kita yang terjadi kaos. Oh, saya boleh bawa-bawa nama lagi, Pak. Irian Jaya itu tidak pasti. Kami sudah dari dulu sudah bilang Irian Jaya itu akan ada terus kerusuhan di sana sampai kapanpun. Sehingga kalau Islam ini sudah menyadari diri, maka mereka diajarkan dengan ajaran yang sesat, maka Irian itu akan bersatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Percaya enggak? Kalau benar-benar negarawan-negarawan merasa bahwa kita satu Negara Kesatuan Republik Indonesia, kan kita sudah tahu bersama tuntutan rakyat Irian Jaya, yang di sana apa mereka menuntut, kita sudah tahu bersama. Oleh sebab itu saya harapkan kepada umat Islam di Indonesia ya, mari sadar dirilah. Berikan pendidikan anak-anak terbaik. Jangan digunakan sebagai alat hola-hola bebe. Ya, saya minta tolonglah kepada saya mencintai umat Islam di Indonesia. Saya takut kalau kamu ditimpa dengan kemiskinan, kesusahan, cuma dipergunakan oleh alat-alat politik. Yang Pak Santiamer benci sisi partai-partai itu. Ya, selalu mengeksploitasi Islam itu untuk kepentingan diri pribadi. Boleh kasih contoh Pak Santiamer? Kasih contoh yang jelas. Si Barewo lah. Barewo itu angkat agama karena takut nanti bisnisnya, kan jujur aja Jokowi bilang, dia nggak dapat proyek negara kalau dia tidak melawan negara. Begitu juga Yusuf Kala, gaya Yusuf Kala. Yusuf Kala itu dia harus bikin again terhadap negara. Kalau dia nggak bikin again, dia nggak dapat proyek negara. Sehingga negara ini kompromi. Dibilang begini, Pak jangan ributlah. Nanti proyek ini, tambang ini nanti milik Bapak. Yang penting nggak usah bawa-bawa ini. Supaya negara kita aman. Framingnya begitu kelihatan jelas. Kelihatan jelas. Kerusuhan di Poso kemarin, di pertambangan Morowali. Aktor intelektualnya si Yusuf Kala. Ketahuan kita di Amerika tahu mastermind begitu. Syukurlah si Barewo belum. Syukurlah si Demokrat Bambang belum mendanai Islam garis keras di daerah. Itu kelihatan jelas. Oleh sebab itu disadarkan kepada seluruh Muslim yang saya bilang kurang pendidikannya supaya dengar baik-baik. Jangan dipergunakan oleh orang-orang Islam yang berdasi, yang berpeci, yang ada simbol Pancasila dan ada simbol merah putih. Itu jahat sekali orang seperti itu.
Dan seperti itulah yang kita pantau terus. Dan itu yang harus kita sampaikan kepada pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mari kita galarua dan orang Kristen ini jangan takutlah. Kita selalu disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena kita punya rancangan yang terbaik. Adalah rancangan damai sejahtera. Untuk kita semua. Terima kasih Pak Santi Amer. Baik Pak Teddy Markibong. Ya. Markibong itu mari kita bongkar. Bisa Markibong. Yap. Nggak apa-apa. Diungkap aja terus Pak. Ini ya kita Udo dari Karni Ilyas. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat